Oke, baik. Sudah terlihat Ibu-Ibu ya? Kita langsung ke materi. Oke, kali ini kita akan membuat konten promosi, tapi dengan video. Seperti apa, itu kita akan jelaskan sedikit. Sebenarnya konsepnya hampir sama dengan grafis, ya. Yang saya maksud hampir sama itu. Nah, itu adalah ini ya, cara kita membuat konsepnya. Itu hampir sama dengan grafis. Oke, mengapa video promosi itu penting? Nah, sama ya, dengan desain grafis, di mana yang pertama itu adalah lebih menarik. Video lebih mudah diingat dan lebih menarik dibandingkan teks atau gambar saja. Jadi di apa ya, di ilmu komunikasi atau istilah pen ya, bahwasanya manusia itu adalah makhluk visual ya. Mungkin kalau di dalam persen gitu ya, 80%-nya itu kita adalah makhluk visual. Kita suka melihat ya. Ya, pasti ibu-ibu begitu ya maksudnya. Suka melihat misalkan ada apa namanya, kosmetik, kita kan lihat bentuknya unik kah, atau boneka yang bentuknya unik seperti itu ya. Kan kita melihat dulu gitu ya. Kadang kita kenalan gitu ya, kenalan dengan teman gitu, atau yang lainnya. Pasti yang kita ingat adalah mungkin warna jilbabnya ya, bentuk wajahnya gitu kan, mukanya tadi kayak gimana gitu ya, nah, atau uh, kacamatanya seperti apa bentuknya. Nah, jadi kita itu adalah makhluk visual. Jadi kalau ibaratkan 80% adalah makhluk visual, 20%-nya adalah uh, suka membaca gitu ya. Sedang di dalam konteks persen gitu. Kenapa video kita sering lihat lebih lama gitu ya. Kedua adalah lebih informatif. Video dapat menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Ya, kadang dalam kalau sekarang ya, pas sekarang ya, betul ya sekarang. Eh, Anggaplah dari 2020 sampai sekarang gitu ya. Video itu kan lebih gampang ya buat kita lihatnya di internet. Ya, ada sosial media ya kayak Facebook, IG ataupun YouTube ya. Nah, di situ kita bisa lihat informasi-informasi. Nah, semakin ke depan ya, informasi ini kita dapatkan semakin singkat, Ibu ya. Paham ya, saya maksud semakin singkat. Dulu mungkin kita mendapatkan informasi itu sekitar 10 menit. Ya. Semenjak ada COVID, kita kan mulai menipis, gitu ya. Bukan semenjak COVID ya, mungkin semenjak internet itu dikenal banyak orang, seperti itu ya. Kalau kita dulu mungkin nonton iklan bisa ada 3 atau 4 5 menit, ya sekarang bisa menurun sampai 1 menit, bahkan di bawahnya gitu ya. Bahkan ada yang 30 detik, 15 detik ya. Nah, jadi semakin berkurang. Jadi informatifnya itu lebih cepat. Kenapa begitu? Kadang dipersingkat ya, persingkat promosinya seperti apa. Ya. Ini adalah meningkatkan engagement. Ya. Video dapat memicu interaksi dengan audiens seperti komentar, likes, dan share. Nah, kadang sekarang enak ya, bukan enak lagi, diberi apa namanya, fitur, bahkan diberi fitur di TikTok ataupun IG di mana kita bisa menyematkan ya komentar yang ada di aplikasinya tersebut, kita taruh lalu kita tag kontennya seperti itu ya. Nah, itu salah satu contoh menggunakan fitur untuk meningkatkan engagement-nya gitu. Kita interaksinya seperti itu. Jadi komennya kayak di pin gitu, tetap di pin. Nah, di tag kontennya gitu. Nah, itu kan fitur baru gitu kan. Atau di TikTok saya itu lihat ada komennya di reply gitu. Nah, itu salah satu interaksi dengan audiens. Terakhir ada meningkatkan brand awareness. Jadi video yang berkualitas dapat meningkatkan kesadaran mereka di kalangan audiens. Jadi tujuannya nggak cuman uh,
promosi yang pasti kita harus dikenal, gitu, diingat. Kalau ibaratkan gini ya, diingat itu kayak ini tadi kita adalah makhluk visual, jadi mungkin lebih ke visual seperti itu. Kalau kita ibaratkan eh, makan gitu ya, pasti pernah nonton iklannya. eh, Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro seperti itu. Nah itu adalah contoh mereka penjualan ya dengan melewati sudah tahapan ya. Ada dikenal awareness, sisanya ada soft selling dan hard selling, gitu ya. Kalau sudah langkahnya seperti tadi ya, sudah tersimpan gitu ya, kata-katanya dengan pelanggan yang lainnya seperti itu, atau uh, ya betul ya pelanggan tadi. Jadi dia melekat. Itu salah satu tingkatan dalam promosi. Ini sama ya dengan desain grafis atau pembuatan gambar. Pertama-tama ada tentukan tujuannya. Ya. Dan tujuannya ini produknya mau promosinya seperti apa, ya meningkatkan penjualan kah atau memperkenalkan ini produk kita. Ya. Kalau memperkenalkan kan mungkin bertahap ya. Kadang kita ngasih edukasi, terus melihatkan fitur produk kita, kan. Lalu ada menampilkan cara penggunaan atau cara pemakaian atau cara pemesanan. Karena itu salah satu tujuan konten. Jadi bisa dipilih. Gitu. Makanya kemarin ada konsep konten. Jadi ibu-ibu mungkin dicatat gitu ya. Ini kan ada kayak sticky note kan ya, sticky note. Ibu-ibu catat. Oh, tadi satu gitu kan, memperkenalkan produk gitu kan. Nah, ini apa sih produknya apa gitu. Nah, itu salah satu listnya, gitu, tujuannya. Jadi nanti dicentang gitu, enak gitu. Kemudian target audience ini sama ya. Sama waktu kita pahami waktu kemarin ya, melakukan riset demografis ya. Jadi video itu bisa, kalau di internet ya kita nggak bisa memastikan ditonton oleh remaja atau dewasa seperti itu ya. Kadang bisa kelewatan gitu. Karena di handphonenya mungkin disetting untuk anak-anak gitu kan, tapi didaftarkan dengan usia yang lebih dewasa. Jadi kontennya kadang masuk ke dalam akun tersebut. Jadi bijaklah menggunakan atau mempromosikan. Kadang ada anak-anaknya juga. Jadi pastikan tepat gitu ya. Makanya kita harus gunakan kata-kata yang sopan, santun. Kembali lagi dengan target audiens, misalkan 18 tahun ke atas, atau pakai rentang gitu ya, ada 18 tahun sampai dengan 60 tahun gitu ya. Itu bisa buat konsep dan konsepnya dan naskahnya. Jadi setiap video baiknya memiliki cerita, buat aliran cerita yang menarik. Jadi buat alur cerita yang menarik ini seperti apa? Nanti digunakan seperti kemarin itu ada teknik AIDA, gitu kan ya. Tension, uh, interest, ya desire, lalu action. Itu kita bisa pakai. Jadi konsep AIDA itu dan cuman untuk buat caption ya, atau penulisan konten itu bisa juga diterapkan di dalam konsep atau naskah video. Jadi nggak harus ini gambar ataupun caption. Jadi ini bisa kita pakai itu konsep naskah. Oke, elemen utamanya itu adalah headline. Sama ya kemarin tuh kayak judul atau attentionnya, judulnya seperti apa, headline-nya menarik. Pasti ibu-ibu pernah dengar ya, 5 dari 10 gitu ya, 5 atau 10 dari 9 menggunakan produk ini gitu, atau memanfaatkan uh, ini apa namanya produk ini sesuai dengan baik. Pasti ada yang kayak gitu tuh. Ya, itu salah satu contohnya. Lalu ada visual yang menarik. Ini bisa kita ambil misalkan di tempat yang ini ya, ruangannya misalkan unik atau tempatnya ya.
Lalu terakhir ada call to action, ini sama ya. Jadi ada judul, isi, dan call to action. Call to action ini apa? Ya sama kemarin ya. Untuk kita mengajak. Nah perbedaannya di sini seperti apa? Perbedaannya adalah kita mengajak yaitu nggak ini, nggak pakai tulisan lagi. Kita bisa menggunakan kata-kata langsung, ya, atau dengan video, gitu kan. Mau misalkan mana ya? Oke, ini ada yang misalkan mau ini misalkan mau produk ini silakan kunjungi tempat kami gitu kan. Nah, nanti selanjutnya di video selanjutnya itu ada tempat lokasinya gitu kan. Atau gambar map yang ditaruh di Google Map, lalu muncul lokasinya gitu. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita pakai gambar kan paling uh, Google Map-nya doang gitu kan, atau bahkan tulisan alamatnya gitu ya. Jadi manfaatnya yang jelas, misalkan videonya ini tentang apa, jadi lalu gunakan unique selling point, apa yang membuat produk atau layanan ibu itu berbeda dengan pesaing. Ini misalkan kita jualan ya, kalau kita jatuhnya seperti memperkenalkan, ya tadi itu bisa juga pakai ini, atau bisa edukasi, gitu ya. Misalkan edukasinya tadi tentang masih ada tentang produk kita, misal kue. Nah, kalau kue biasanya uh, edukasinya adalah mungkin cara pembuatan, misalkan ada cara pembuatan, gitu. Tapi tanpa memberitahukan resep-resepnya. Gitu. Misalkan penggunaan tepung, ya tepung ini seperti apa, gitu. Itu bisa dijadikan konten lagi. Gitu ya. Jadi misalkan pakai konten yang konten pakai tepung yang premium, misalkan, nah, itu bisa digunakan di sini, ya. Atau misalkan dia jasa. Jasanya seperti apa? Apa saja di dalam jasa tersebut? Jadi kita uh, jabarkan. Misalkan nggak mau panjang, gitu ya. Misalkan cuma ada waktu 30 detik, gitu kan. Nah, nggak perlu panjang-panjang, maka kita potong. Nah, kalau sekarang tuh ada istilahnya kayak lanjut part 2, gitu. Nanti kayak gitu aja, call to action-nya bisa di seperti itu. Fungsinya apa tadi untuk call to action part 2 gitu? Berarti kita disuruh menonton video selanjutnya. Atau bisa klik link bio gitu. Nah, itu salah satu call to action. Lalu ada social proof ya. Ini testimoni pelanggan, ulasan positif atau data yang mendukung klaim kita ya. Jadi tidak sepihak gitu ya. Nah, ini yang tadi ya. Sambil dengan meningkatkan engagement itu memicu interaksi dengan audiens. Ini bisa kita pakai di social proof. Misalkan ambil komentar-komentarnya di IG, Facebook, atau Google Map gitu kan. Nah, itu bisa kita pasang di sini. Atau langsung kita mewawancarain ini ya, pelanggan kita. Kalau bisa ibu-ibu gitu ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, apa namanya, coding mom ini ya kan, jangan lupa gitu kan, tag konten, minta testimoninya. Gitu. Ini salah satu tahapan promosi juga masuk di dalam sosial pro. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk kita klaim. Kita misalnya klaimnya bahwa si pelanggan mungkin puas dengan pelayanan kita, makanan kita, atau produk kita. Ya. Jadi kita tidak sepihak. Nah, maksudnya sepihak adalah wah produk saya yang lebih unggul tanpa adanya data-data yang mendukung. Jadi kita harus punya seperti video testimoni pelanggan atau komentar-komentar yang bersangkutan. Ya. Itu bisa kita pakai di sini. Lalu ada informasi kontak. Ini sama ya. Ini seharusnya digabung di dalam call to action. Jadi mau menghubungnya kemana. Jadi hampir sama ya kalau dengan apa namanya, grafis atau desain hampir sama. Cuman perbedaannya adalah mungkin di sini. Kita ada voice over, musik, ya, visual yang menarik. Maksudnya itu ada gambar bahan yang lain, gitu ya, tampilannya.
Ya, udah bisa zoom in, zoom out. Oke, strukturnya adalah pendahuluan, ya, menarik perhatian dengan masalah umum yang dihadapi. Oh, ini kita contoh langsung. Contohnya adalah produk koper untuk traveling. Lalu ada penjelasan, bukti sosial, apa itu call to action, memberikan penawaran menarik dan mengajak penonton untuk membeli produknya. Oke, ini bisa kita pakai. Nanti kita pakai untuk praktek ya. Di sini ada skripnya atau naskahnya. Bisa diambil ya. Wah, gambar ternyata. Oke, yang pertama mungkin itu disebut hook ya. Ini ya, hook. Nah, hook itu ya seperti tadi headline atau judul ya. Jadi di sini disebutkan bosan dengan cover yang berat dan ribet. Nah, ini salah satu judulnya ya. Nah, langsung kedua nih, kedua adalah keunggulan produk. Nah, di sini saya pakai 3 tahapan saja. Ya, yang pertama hook, keunggulan atau fitur, dan terakhir adalah digabung tampilan dan CTA. Langsung jadi satu. Oke, nah per misalkan. Kalau call to action-nya adalah dapatkan diskon 20% untuk pembelian pertama. Kunjungi website kami atau toko terdekat untuk mendapatkan penawaran. Nah, di sini dia menggunakan uh, website, ya, bukan sosial media, ya, atau bukan seperti WhatsApp gitu ya. Di sini dia menggunakan apa namanya ini website. Kan kalau Shopee kan kayak gitu ya, dia pakai website ya. Jadi media promosinya itu adalah IG atau Facebook, gitu kan? Itu adalah media promosinya. Nanti call to action-nya ke ini, ke website mereka ya, Shopee-nya gitu, atau Tokopedia-nya. Nanti akan ada penjualan di sana, marketplace-nya lah. Oke, selanjutnya adalah pilih lokasi dan alat produksi. Ini penting juga ibu-ibu. Minimal ya, minimal kita punya smartphone yang memadai hebatkan untuk melakukan tag konten atau tag video serta suara yang lumayan seperti itu ya. Jadi enggak, misalkan kita belum punya kamera atau mikrofon, itu kita bisa menggunakan handphone ibu-ibu yang ada di rumah. Jadi sesuaikan saja. Misalkan sudah mulai meningkat nih pembuatan kontennya, nah nanti bertahap. Mungkin kalau budgetnya bisa mencapai, bisa mencapai, memiliki untuk produksi konten, ya, nah silakan. Kalau dia masih ya bahkan selang-seling, mungkin bisa pakai yang ada dulu seperti itu ya. Eh, laku, lakukan perekaman sesuai dengan storyboard dan script. Nah, oke, nah di sini ada kata storyboard. Kalau storyboard ini kan udah ini ya, Bu, ya, teknik banget ya. Kita pakai ibaratnya script aja. Kalau storyboard itu betul-betul digambar ibu-ibu ya. Jadi kalau mau tahu nanti digambar itu adegannya seperti apa nanti digambar. Misalkan di sini ada tuh macet ini. Bukan. Jadi misalkan di tengah sini ada gambar di mana dia berada kalau di dalam uh, permain videonya ya, misalkan dia berada di tengah kah nanti digambar di kiri kanan kah atau di mana letak produknya itu namanya storyboard. Bahkan gambaran daripada bukan gambaran gambaran daripada naskahnya. Jadi sebelum kita take konten sudah ada gambaran di dalam ini ya storyboardnya. Gitu. Nah kalau ini kan udah tahap ke ini bu ya profesional ya berarti kan.
menggunakan storyboard. Jadi kita menggunakan script saja. Mungkin kalau pakai script kita tulis di sini misalkan scene gitu kan, scene satu ya, scene satu atau video satu, tag konten satu itu misalkan nampilin apa itu. Tag kedua namanya apa tadi itu disusun aja Bu. Jadi setiap tag konten nanti disusun aja dan tag konten. Jadi nggak perlu bertahap. Gitu. Misalnya bertahap adalah misalkan mau tag konten yang ketiga dulu, nah itu bisa. Yang penting kan susunan di dalam script tadi udah sesuai. Jadi kalau mau tag kontennya yang mana aja itu boleh. Maksudnya dalam artian tahapannya itu boleh yang mana aja diambil. Misalkan yang paling bawah, gitu kan. Tapi kalau bikin kue kayaknya kalau langsung paling bawah kan bingung juga. Gitu ya. Kalau bisa sih ikutin tahapan gitu ya. Misalkan ada memasukkan bahan-bahan, lalu memasukkan ke oven, gitu ya, menghias makanan atau kuenya, gitu. Seperti itu. Kalau bisa bertahap, kalau yang ada uh, kasusnya seperti itu. Oke. Nah, di sini ada teknik dasar sudut pandang. Jadi kalau di dalam kamera itu, kamera sudut pandang, jadi ada macam-macam. Oke. Oh, ini bukan Google ya, salah. Google deh. Kamera angle, atau shoot, ya, salah gambar. Oke, nah ini dia. Jadi, oh ini posisi, kalau ini posisi. Oke, nah ini dia kamera angle. Jadi, misalkan eye level berarti dia setara dengan ini kita mata, ibaratkan yang ini ya, bukan mata, ibaratkan yang kayak penglihatan kita itu sejajar lah dengan kamera atau badan kita. Kalau ada low angle itu seperti apa? Nah, tampilannya adalah dari bawah ibu-ibu ya. Nah, nanti kalau ditanya low angle nanti ya tag kontennya misalkan. Nah, ini low angle artinya di bagian bawah. Bukan di lantai ibu-ibu, tapi di bagian bawah itu seperti ini. Nah, jadi bukan di bawah. Kalau di bawah itu namanya prop artinya betul-betul di lantai. Gitu. Jadi bagian ini lantai, lalu si pulpennya di sini, tag kontennya. Nah, itu. Nah, ini ada hack angle. Hack angle berarti dia tidak lebih jauh gitu ya, daripada ukurannya. Ada hip angle, keni, ground ini tadi nih. Ini seharusnya prop A, gitu ya. Artinya di bawah. Shoulder, Dutch itu dia miring. Overhead itu ke atas. Nah, ini tadi ini kalau istilahnya bird eye. Oke, mungkin bisa dilihat di sini. Nah, ini tadi Bu ya, yang saya bilang. Ini contoh daripada storyboard. Jadi kalau profesional tuh gini, ibu-ibu mau produksi, misalnya produksi iklan atau produksi konten, dia punya storyboard berarti udah tahapan profesional seperti itu. Jadi kita dikasih tahu kalau di dalam storyboard itu ada teknik yang misalkan bukan teknik sih. Iya betul, betul, teknik kamera. Misalkan di situ kita lakukan zoom, gitu kan. Itu dikasih tahu zoomnya ke siapa. Misalkan di sini adalah gambar si anjing ini, gitu, di zoom. Deskripsinya ada. Gitu ya. Nah ini adalah storyboard. Ada pen. Nah, kita bahas lagi tentang pen. Jadi kita masih di camera angle, gitu ya. Camera angle itu ada seperti itu. Ada bird eye, waktu bird eye udah tahu ya kata-katanya dari bird eye itu ada di paling atas, gitu. Paling atas itu maksudnya uh, mata elang, nah ibaratkan. Nah kalau tag konten ini biasanya pakai ini dulu ya, pakai sekarang tuh pakai drone. Kalau dulu mungkin bisa pakai helikopter ya atau bahkan
diangkat gitu kameramennya, bukan kameramennya, di kameranya itu diangkat pakai apa namanya, yang panjang itu saya lupa, keren gitu ya, keren. Jadi diangkat seperti itu. Kalau udah high angle, ya level, angle, dan broadcast. Nanti bisa diterapkan kalau ibu-ibu mau tag konten. Oke, ini ada teknik dasarnya yang mungkin bisa kita lihat di YouTube. Yang mungkin ibu-ibu kalau mau lihat caranya, ya misalkan itu, oke, dari apa, kamera, pergerakan kamera. Nah ini ya, kalau mau jelas silakan ibu-ibu. Sini namanya Artodi Pro. Nah ini yang biasa saya jadikan referensi. Nah, di sini ada pembahasannya nih. Misalkan ada teknik zoom. Nah, oke, nah mungkin ibu-ibu pengen lihat cara-caranya bisa pakai ini ya. Kalau saya biasanya pakai referensi dari Artodi ini untuk cara pengambilan gambarnya. Ibu-ibu bisa gunakan ini, saya share ya di chat, mungkin bisa disimpan. Tapi kalau mau coba tag konten bisa pakai teknik ini, ibu-ibu, bukan berarti harus pakai kamera, bukan. Misalnya tekniknya itu ada zoom kan. Kalau di kamera kan kita pakai zoom manual, itu pakai apa namanya, di HP itu kayak set digeser gitu kan. Nah, itu bisa pakai juga. Oke, itu bisa coba di sini. Dolly ya, Dolly kalau saya secara singkat ya, Dolly itu maju dan mundur, tapi kameranya diam. Saya diam di tempat, lalu maju, mundur. Kalau ada pedestal, dia atas bawah, track itu kiri dan kanan, pen. Nah ini beda ya, pen itu tadi tadi di sini. Nah ini pen. Nah seperti itu. Jadi di pen. Dari beda dengan track. Kalau track tadi kameranya diam, diam di tempat, tapi dia jalan ke kiri dan ke kanan. Bukan dia dimainkan. Nah, berbeda dengan pen. Pen itu dimainkan kiri, kanan, seperti kita nengok lah, dari kanan sampai ke kiri, seperti itu ya. Til pun sama juga. Kameranya yang digerakkan. Kalau pedestal tadi kan kameranya yang naik turun. Kalau ini kameranya yang digerakkan. Atas bawah, atas bawah. Kalau ini tahu ya. Kalau ini kameranya yang diputar. Oke. Kalau di sini dijelaskan ya. Nah, kalau ini macam-macam. Cara-caranya mungkin bisa gunakan referensi dari video ini. Kita lanjut di sini. Nah, ini tadi medium shoot. Ini ukuran shootnya. Saya ada establishing shoot. Seperti apa? Berarti itu kayak pemandangan ya ibu-ibu ya. Mau ibu-ibu tag kontennya, itu bisa. Full shoot artinya sebadan-badannya kelihatan. Medium shoot itu sebagian ya mungkin dari paha sampai ke atas. Medium close up itu bagian apa ya? Di pundak, bukan pundak, dekat pundak ini, di bawahnya sedikit. Tapi jangan di sela-sela ruas tangan ini, Bu ya. Ini agak di atasnya sedikit. Kalau ada close up. Di mana ya? Kita coba contoh. Tadi ada di sini. Nah, ini dia. Jadi kita ada close up, medium close up. Nah, ini harusnya tadi sama ya, long atau hebatnya pusut, establish ya.
Bisa kita pakai referensi di gambar sini juga bisa, gitu ya. Oke, nah kita selanjutnya adalah kita coba praktek menggunakan aplikasi CapCut. Sepertinya ibu-ibu udah pernah coba aplikasi CapCut semua? Sudah pernah ibu-ibu? Atau belum? Kalau belum mungkin bisa dicoba nanti ya. Untuk CapCut itu masih bisa diakses secara gratis ya, kadang terbatas, lagi-lagi terbatas. Tapi untuk sementara mungkin aplikasi itu yang saya contohkan. Mungkin ada aplikasi-aplikasi lain yang bersifat gratis juga, tapi cukup banyak seperti apa namanya, bukan template ya, tapi bahan-bahan untuk kita ngedit ya. Oke, kita coba dengan membuka CapCut lebih dulu. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan di dalam aplikasi CapCut di komputer ya dengan aplikasi CapCut di handphone atau smartphone. Ya tampilannya mungkin berbeda ya. Nah ini di sini saya menggunakan aplikasi CapCut. Oke, nah ini dia tampilannya. Ini kalau kita udah pernah membuat video nanti akan tampil di sini. Pertama-tama kita adalah klik uh, project. Kita klik yang ini. Oke, saya menggunakan versi yang terbaru. Aduh, salah. Mana nih? Di layar sebelah. Oke, nah ini dia. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini versi berapa ya? Saya nggak tahu. Setting. Oke. Nah, jadi ini tampilannya ya. Mungkin ini versi 7 kalau nggak salah ya. Versi 7 daripada CapCut. Jadi ini adalah tampilan CapCut di desktop atau komputer ya. Kalau ibu-ibu punya ya, saya yakin mungkin ada yang punya ya, komputer atau laptop bisa install di uh, perangkat masing-masing. Jadi di sini saya akan contohkan, akan membuat video promosi. Pertama-tama mungkin ini bagian importnya dulu. Klik import di sini ya. Dia akan muncul seperti ini, begitu cari tempatnya. Oke. Tadi itu naskahnya adalah cover ya. Saya akan coba mengambil video cover semua ya. Teh, teh nggak usah teh. Oke, nah ini dia. Nah nanti akan tampilannya seperti ini. Ini yang sudah kita import. Kalau kita klik ya nanti akan muncul preview di video. Nanti ditulisnya sini ya, previewing ya. Atau melihat. Pertama-tama saya akan buka kembali lagi teks atau naskahnya ya. Oke, oke mungkin saya ketikkan dulu ya. Bosan. Perkenalkan ya. Jadi saya kasih nama Counter Zero, Counter Timer, mana nggak kelihatan. Semua barang bawaan
bahan nama Copper Zero. Teman perjalanan Oke, kita ada tahapan lagi di sini call to action ya. Diskon 20% untuk pertama. Kunjungi, nah ini kita ganti di sini kunjungi. Oke, sosial media kami di @copper zero. Dan dapatkan penawaran menarik lainnya. Nah, sini saya modifikasi ya. Oke, sudah ada teks yang kita siapkan atau naskahnya. Selanjutnya adalah kembali ke sini. Jadi tinggal kita susun. Nah, ini enaknya kita kalau udah punya naskah, jadi kita nggak perlu ibaratkan ibaratkan ya menerawang lah. Ini nanti jadi apa ya, ini jadi apa ya. Kita nggak perlu seperti itu. Ini bisa pakai ini uh, naskah. Ya, naskah ini di ini ada apa ya? Ada kuning-kuning. Itu seperti apa? Walah, itu tuh. Cara hapusnya gimana itu? Oh, ini hapus. Oke, sip. Right. Oke, nah kita lanjut ke sini. Aduh, salah. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, ini kita pertama-tama adalah tadi bosan dengan cover yang berat dan ribet. Oke, tampilannya di sini ada nggak ya? Mungkin ini, nah, saya taruh di sini. Nah, cara memasukkan ke timeline, ini namanya timeline, ya, itu dengan menggeser atau menarik videonya. Misalkan ini kita hapus, ya, lihat, itu bisa klik tambah, ini klik tambah, jadi otomatis dia akan masuk ke timeline. Ini tadi ya, ini lalu nanti sesuaikan ya, atau dimasukin aja dulu semua videonya, nanti baru kita susun atau cut gitu ya. Ini tadi teksnya adalah perkenalkan ya, cover ya, zero. Nah, mungkin saya pakai tampilan ini. Oke, lalu ini ya, dan ini, dan terakhir mungkin gambar. Oke, gambar ini ya, saya akan ambil. Oh ini. Nah, kalau terlalu besar di dalam tampilannya ini kita bisa zoom in, zoom out di bagian kanan ini. Ya, zoom in, zoom out. Ini kita bisa zoom in, zoom out timeline-nya. Ini kita taruh di sini. Nah, saat uh, selanjutnya adalah kita memotong ini, memotong video-video yang sudah kita susun. Jadi seberapa banyak waktu yang kita butuhkan ya. Di sini saya menggunakan teks, ya, mungkin belum pakai voice over. Mungkin lebih bagusnya video itu pakai voice over, teks, musik juga ya. Saya ditambahkan di sini. Pertama-tama mungkin kita masukkan sebuah
subtitle atau kita susun dulu ya. Oke, ini videonya adalah 10 detik. Mungkin kita butuhkan hanya 5 detik ya. Oh ya, diperhatikan juga di bagian tampilannya. Ada sesuai atau belum? Oke, menurut saya ini udah sesuai. Oke, selanjutnya adalah menambahkan caption. Klik tambah ya, salah, teks. Ini kita bisa tambahkan default atau kita pakai apa namanya template, bisa juga. Di sini ada template yang sudah disediakan. Nah ini ya. Untuk saat ini kita akan pilih yang gratis dulu ya. Nah, ini kan ada tanda ungu seperti ini ya. Ini berbayar. Jadi kita harus pakai yang tidak ada tandanya. Oke, baik. Ini panjang banget. Bosan dengan koper yang berat dan ribet? Ini bisa nih pakai yang ini mungkin ya. Kita lihat seperti apa. Oke, ternyata ada ini ya. Kalau ada tanda panah seperti itu saya anggap call to action. Nah, kalau tidak ada yang menarik di sini ya, kayak kurang cocok semua, itu bisa pakai bukan pakai ya, sudah kita buat sendiri juga bisa. Jadi kita klik add your text, klik tambahkan di sini, lalu kita edit teksnya. Karena saya sudah tulis, jadi tinggal copy, ya, copy dan paste ke sini. Oke, ini saya enter. Ini misalkan ya, ini teksnya, kalau saya ke bagian efek, ya. Oke, nanti ya bagian efek ini ada yang gratis. Klik di sini misalkan ya. Oke, nih ada nih efeknya nih. Ya, gratis. Misalkan ada lagi nggak selain itu? Nah, ini misalkan. Nah, oke, sip. Ini saya akan ambil ini. Oke, nah ini kita susun lagi. Bukan susun, kita atur lagi gitu ya. Sesuai teksnya. Mau tambahkan animasi. Jadi kayak kayak nggak monoton gitu ya. Jadi ada animasinya sedikit. Ini saya pakai ini ya. Nah, kalau kita nggak punya, bukan nggak punya, kalau nggak ada di text template, kita bisa bikin sendiri template-nya. Oke, pastikan waktunya cukup untuk pelanggan atau pengguna lah, pengguna apa ya, viewer kita itu membaca. Ya, kalau saya biasanya 3 detik atau 4 detik itu udah cukup. Bosan dengan cover yang berat dan ribet. Nah, di sini selanjutnya kita atur teksnya, font ya. Kalau ibu tahu namanya font, itu bisa kita pakai di sini. Nah, lagi-lagi kita cari dengan tidak ada tanda ungunya seperti ini ya. Saya coba ini, sama saja. Tidak ada perbedaan, coba kita enter. Nah, ini saya agak tebal teksnya, ini saya akan pilih. Oke, nah di sini kan ada huruf besar di awal ya. Karena ini judul, karena ini adalah headline-nya, maka ini saya akan kasih semuanya huruf depan itu besar. Nanti diklik di bagian sini, cash. Oke, nanti dia mengikuti. Nah, kita atur lagi ke, ternyata berubah ya. Enak. Atur lagi ke Inter BLK. Oke, kalau sudah, selanjutnya mungkin kita ubah ukuran. Sini ada font size, ya, ada juga di bagian bawah itu ada scale. Ini bisa kita gunakan scale. Ini kita gunakan scale, ya,
Kita taruh di tengah, bisa juga nih. Oke, ada animasinya nggak tadi? Oke, nah nih ada 5 detik. Nah, saya butuhkan mungkin di bawah 5 detik. Oh enggak, di sini nih, ya, sini teksnya. Ada 4 detik ya. Misalkan saya butuhkan 4 detik saja. Kita potong di sini, lalu potong lagi seperti ini. Nah, lalu nanti akan muncul ke sebelah sini. Cara selanjutnya adalah ini kita copy paste aja yang teks yang ini di kanan begini. Copy, nah, letakkan saya sebut ini garis timeline-nya di scene kedua atau tag video yang kedua ke kanan di sini lalu paste. Teksnya tadi akan muncul sama. Nah, kali ini kita nggak mau teksnya dengan yang sama ya. Nah, ini bisa kita ubah ya. Animationnya misalkan pakai yang ini. Lalu bagian efek kita ganti misalkan dengan yang lain gitu ya. Atau yang ini. Oke, boleh nih. Ya, saya coba warna ini. Bisa diganti ya warnanya ya? Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa itu bisa kita susun saja. Saya anggap di bawah sini ya. Oke, nah kita ambil tadi teksnya. Nah, yang ini bertahap. Kita perkenalkan dulu. Oke, yang ini. Nah, ini terlalu panjang. Nah, kita enter. Seperti itu. Kan, cover zero dengan kompetimen yang luas. Nah, karena ada detailnya, jadi kita hilangkan dulu teksnya. Seperti ini, sedikit. Sudah diperkenalkan. Nanti dia akan ngezoom. Nah, ini biarkan saja sebentar. Oke, sudah selesai sampai segini. Udah kelihatan detail covernya, maka kita cut. Sampai di sini, cut. Ya. Kita akan buang yang sebelah kanan. Nah, kalau di sini kita buang sebelah kanan, pilih yang delete right. Kalau mau buang sebelah kiri, itu delete left. Kalau kita mau membagi dua, pilih split. Di sini saya akan langsung delete yang sebelah kanan. Oke, sudah dilihatkan sedikit. Lalu lanjut ke sini. Tinggal copy paste saja teks tadi ke sini. Nah, baik. Kita lanjut dengan teks yang kedua. Oke, perkenalkan kerja keberkaitan yang luas. Oke, nah di sini saya modifikasi ini. Tambah dengan ya. Dengan sepertinya kepanjangannya. Nah, sampai sini saja. Kita lanjut misalkan di sini dengan ya, copy di sini dengan bahan ya, dengan misalkan ya. Oke, ini N-nya ketinggalan. Ditampilkan juga nanti misalkan produk atau cara penggunaannya di dalam kontennya seperti itu. Nah, kalau ini kan kasusnya saya memperkenalkan produknya gitu ya. Sekaligus penjualan. Jadi di sini ditampilkan sebentar produknya, lalu cara penggunaannya gitu kan.
Ini ada bukan caranya, fiturnya ya. Ini salah satu fiturnya ada rodanya kan. Nah, kalau dulu mungkin koper bukan dulu atau ada koper yang mungkin cuman ada dua roda kan, di sini ada empat roda. Nah, ini salah satu fiturnya juga. Cukup sampai sini. Nah, kalau kita potong lagi, nah di bagian sini kalau kita ambil yang ini, cover zero teman perjalanan yang sempurna. Paste, taruh di sini lagi. Teksnya kita edit tadi ya. Oke, adalahnya kita hilangkan saja. Nah, kalau mau bertahap juga bisa. Misalkan ini satu di sini ya. Paste lagi. Ini kita hilangkan kata atau kalimat yang ini. Yang ini juga kita hilangkan kalimat convertible. Ini seperti ini. Oke, kalau terlalu lama, langsung kita modif lagi waktunya. Ini seperti ini. Oke, nah sudah naik ya, baru kita potong lagi videonya. Baru tampilkan. Nah, karena video terakhir adalah bukan video terakhir. Yang terakhir adalah foto dan fotonya juga portrait, maka saya akan modif, bukan modif ya, rotate gitu ya. Rotate sesuai dengan apa namanya? Kanvas videonya atau resolusinya ya. Kita menggunakan resolusi 16:9. Ini ada rotate, memutar rotate itu ya. Kita kasih minus 90. Dia akan mutar. Atau 90 saja nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Kalau kita zoom menggunakan scale, yang pasti memenuhi resolusi ini. Nah, baik. Nah, berisiko teman perjalanan yang sempurna. Jadi tahapan videonya adalah menampilkan eh, produk yang lain mungkin ya, misalkan atau lagi packing, misalkan pakai tas atau apapun di situ ya, tampilannya adalah berantakan. Itu bisa ditampilkan di sini Ibu. Misalkan di teks atau naskahnya, jadi seperti ini. Pertama, buatnya seperti ini. Ada visual, titik dua, lalu ada teks atau narasi. Seperti itu. Nah, jadi visualnya, Kate adalah susunan baju yang diletakkan dekat susunan ya dekat tas keadaan berantakan. Nah, gini, kalau mau nulis naskah tuh begini enaknya ya. Jadi kita tadi ada punya gambaran, ada juga punya storyboard. Kita bisa pakai yang ini ya. Jadi mungkin tekniknya seperti ini. Visualnya mau seperti apa. Jadi saat tag konten atau video kita nggak perlu lagi pusing gitu kan. Ini kan gini ya teks. Kalau kita mau lebih ini lagi, nah, kalau kita mau lebih bagus lagi penulisannya di sini ada visual,
teknik, misalkan ada teknik, misalkan ada zoom in, nah, itu bisa nih begini. Nah, di sini berarti ada tiga tiga komponen. Komponen apa sih? Tiga tahap ya. Pertama mungkin di dalam aplikasinya kita pakai teknik zoom, lalu visualnya adalah susunan baju yang diletakkan dekat tas dalam keadaan berantakan. Ini contohnya seperti ini. Anggaplah ini tas, tadi itu adalah tas, lalu ada baju-baju yang berantakan. Nah, ini tadi namanya naskah. Nggak cuman ada eh, apa namanya teks ya, tapi di dalam sini ada visual juga. Bahkan ini bisa kita tambahkan lagi, Ibu. Selain visual, di sini kita bisa tambahkan audio. Audionya apa nih? Misalkan uh, suara suara lipatan baju. Gimana tuh suara lipatan baju? Atau suara apa itu bisa ditambahkan di sini. Misalkan musik bisa juga ditambahkan di sebelah sini. Ya. Jadi apapun di sini bisa ditambahkan. Efek misalkan ada nih efek ini bisa kita tambahkan di sini. Jadi kita saat tag konten kita udah tahu nih tujuannya apa, uh, diletakkannya di mana, di awal kah atau di mana. Ini bisa kita tambahkan. Di sini tambahkan lagi efek, mungkin efeknya transisi, transisi. Terus misalkan kalau ada apa sebetulnya scene ya, scene itu ibaratkan urutan. Ini ada urutan keberapa nih kita? Satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini adalah cara penulisan naskahnya. Bisa dipahami Ibu ya. Teks. Kalau nggak mau pakai ini nggak apa-apa. Yang pasti ada tiga ini, misalkan tiga komponen, ya, atau tiga ini. Visual, teks, kalau ada teknik, misalkan ya. Mau zoom in, zoom out. Uh, kalau kita lihat pernah nonton ini Ibu ya, apa namanya? DBM ya, misalkan DBM. DBM kan dia kalau tag konten di atas terus gitu ya. Nah, mungkin bisa ditulis di sini make ya, make view misalkan table view gitu. View. Jadi arah kameranya itu cuma dari atas cuma satu. Visualnya apa nih? Nampilin atau apa? Nah, kalau kita punya begini itu lebih enak saat tag konten atau editing video. Contoh. Oke, nah selanjutnya saya mungkin tambahkan musik. Tadi saya udah ada, tinggal taruh di bagian bawah. Oke, nah selanjutnya, oh ya terakhir tadi belum kita tambahkan ya call to action-nya. Kita potong dulu audionya ya, atau musiknya. Minum dulu. Selanjutnya adalah kita menambahkan call to action. Oke, di sini dapatkan diskon ya untuk pembelian pertama. Mungkin saya bersingkat ya. Mungkin saya ambil kata diskon, lalu ini aja, ada Copper Zero. Ya. Jadi saya bersingkat ya. Diskon dan Copper Zero saja yang saya ambil. Oke, baik. Pertama-tama mungkin saya ambil teks, lalu ke bagian template. Oke, saya akan mencari yang sesuai untuk tulisan diskon
Ini bisa sih, tapi menurut saya kurang oke. Nah, kalau ibu-ibu punya akun yang berbayar, ini nggak apa-apa. Pilih aja yang ada eh, ikon ungu seperti ini ya. Karena di sini saya pakai versi gratis, maka saya gunakan versi yang gratis juga. Oke, di sini nggak ada. Mungkin bagian mana ya? Tahu mungkin. Oke, nah karena tadi tujuannya IG, mungkin kita ambil di sini IG ada nggak ya? Oke, boleh nih. Kita ambil yang satu. Sebentar, nanti kita susun. Oh, kemudian kita cari lagi untuk teks food begini. Nah, ini kalau travel ternyata di sini menampilkan titik map. Nah, ini bagus kalau kita pakai konten yang tujuannya adalah mereka harus mengunjungi tempat kita. Ini bisa pakai ini, pakai plugin travel. Nah, ini dia. Kalau editing itu lamanya di sini ya. Cari-cari font yang cocok gitu ya. Cari lagi. Oke nih, boleh nih. Kita ambil nih, kita ambil yang ini. Misalkan, kita play. Nah, ini kita susun. Misalkan saya cuman pengen tampil di sini. Di scale lagi bisa nggak ya? Oke, nah ini Black Friday ini kita ganti dengan kata diskon 20%. Oke, diskon 20%. Follow-nya kita hapus saja. Follow kita ganti dengan teks yang biasa ya tentang IG mana ya? Bisa dicari ya. Ini ada sih Instagram cuman beda teksnya. Atau kita bikin sendiri juga bisa ya. Pertama-tama mungkin kita ambil teks, add teks, ya, terus kasih nama tadi ya. Terus sesuaikan ini efek ya. Kasih efek. Atau nggak mau pakai efek, bisa pakai yang ini ya. Ini sini. Saya akan ambil yang preset style. Nah, yang ini fontnya kita samakan, itu adalah Inter Black. Loh, ini berubah ya? Ini enggak.
Wah, ini salah. Oke, ini kita tambahkan ikon ini ya. Oke, baik Ibu, ini ada Ibu siapa Ibu Frida. Oke, saya menggunakan CapCut Ibu-Ibu ya untuk edit videonya. Jadi videonya ini penjelasan tentang uh, produk yang saya promosikan yaitu koper. Selanjutnya mungkin saya tambahkan ikon ini ya, ikon saya kira. Nah ini kita ambil aja ya di internet. Ini kita download, save video. Oke, nah aja. Kita letakkan dia di sini. Nah ini nanti kita atur scale-nya, taruh di bagian sini. Ini kita jadikan satu bisa. Nah, cara menjadikan satu kalau di apa ini namanya komputer itu kita seleksi kedua-duanya, baru kita klik kanan, pilih dengan create compound clip. Kita klik ini, nanti dia akan menjadi satu. Nah, digunakan untuk apa? Nanti untuk kita animasikan. Ya kalau kita pindah, ini dia akan kepindah dua-duanya. Oke, ini kita kasih animasi deh. Karena animasinya adalah nah, fade in misalkan atau boleh nih fade in aja deh. Oke, kita bertahap. Misalkan yang pertama muncul adalah diskon dulu, baru misalkan terlalu cepat efeknya nggak bisa disetting. Tahu di mana setting waktunya. Oke, lalu kita sampai ini baru kita potong. Nah, ini juga audio kita potong atau kita geser saja ya. Nah, kalau udah tadi. Oke, di bagian audio itu bisa diperkecil suaranya saat menuju akhir video. Oke, kalau sudah, gitu kan, lalu kita ekspor. Di dalam ekspor perlu diperhatikan juga ada teknik, bukan teknik ya, bahkan apa ya sebetulnya, cara ekspor yang baik lah menurut saya. Pastikan di sini resolusinya adalah 1080. Kenapa begitu? Kalau kita uploadnya ke sosial media seperti IG, Facebook, TikTok, dengan dimana prosesnya itu biasanya dikompres. Ya. Maksudnya dikompres adalah nanti kan kita masukkan misalnya videonya berapa sih? 4K atau 2K dengan lebih dari 1080. Nanti pada saat masuk ke dalam sosial media itu akan dikompres atau diperkecil oleh sosial media tersebut. Nah, kan dia akan kembali ke 1080. Maka dari itu kita langsung setting saja di sini 1080. Untuk bitrate ini saya rekomendasikan pilih yang high. Kalau mau custom itu saya sarankan di 6000. Oke, 6000 ini fungsinya adalah kecepatan pembaca, kecepatan transfer.
apa ya istilahnya, bitrate itu kecepatan membaca videonya. Jadi semakin tinggi, memang semakin bagus, ya. Tetapi semakin besar juga ukuran videonya. Ya. Ukuran video. Nah, di sini kelihatan ibu-ibu ya, di bawah sini ada size. Ini misalkan saya tingkatkan, kalau saya bikin konten, ya, saya bisa, kalau dulu ya, bukan dulu ya, bisa kalau saya bikin konten, saya pasti pakai 16.000 gitu ya. Karena untuk mendapatkan kualitas yang baik. Nanti di sini dia akan, nah ini dia berubah ya. Size-nya akan menambah, gitu kan, menambah lebih. Gitu ya. Tadi kan cuma 11 MB, di sini dia ditulis menjadi 53 MB. Karena apa? Bitrate-nya atau laju pembacaan videonya itu lebih besar. Ya, kalau itu kalau mau custom. Kalau menurut saya, ibu-ibu pilih yang high saja. Kalau codec, nanti kan semakin ke bawah ini kan semakin bagus, cuman ada sebuah batasan. Batasan yang dimaksud adalah perangkat. Ya, perangkat saat ini itu belum banyak yang mendukung HIPC atau HIPC 422, IP1 sampai LE. Ya. Di mana kebanyakan perangkat sekarang yang beredar adalah menggunakan kodek yang H264 ini. Jadi pilih yang ini saja, standarnya lah. Di sini juga ditampilkan bahwa paling banyak digunakan saat ini. Ya. Frame rate, nah ini ya, frame rate itu jangan pilih yang paling atas ini 24 atau bahkan yang 60. Tergantung dengan kebutuhan ibu masing-masing. Kalau hanya menampilkan video seperti perkenalan atau semacam apa ya istilahnya, ya tadi penjualan yang tidak memerlukan brand rate tinggi itu uh, di 30 saja standarnya ya. Kalau ibu-ibu punya videonya ada slow motion, itu pakai ya 60 fps gitu. Nah, kalau saya biasanya kalau karena konten yang biasa-biasa saja, ya tidak terlalu banyak slow motion atau pergerakan yang dibutuhkan di dalam video tersebut, maka saya pilih yang 30 fps. Gitu. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Jadi ini adalah settingan yang saya gunakan untuk sosial media. Jika sudah, nanti kita ekspor. Oh ya, di sini pastikan juga penyimpanannya di mana. Saya menyimpan di sini misalkan di video, lalu di coding nama. Ya. Namanya jangan lupa ditambahkan di sini. Nah, cara penamaan ini juga penting ya, di mana sebagai penanda bahwa itu video keberapa. Misalkan di sini uh, V, V adalah video, V adalah video, misalkan ini adalah promosi, ya. Promosi per 01, tandain 01. Jadi ini video promosi Uber yang pertama. Nanti kan ada macam-macamnya. Seperti itu. Oke, kalau sudah, kita klik ekspor. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah. Nanti kita tinggal klik open folder. Terus ini di close saja. Folder di, nah ini dia. Oke, nah ini udah jadi itu ya. Jangan ribut anak-anak. Ya, ternyata ada satu kelupaan.
Sebuah transisi itu bisa penting juga Ibu ya. Tambahkan transisinya. Ini saya lupa nih. Tambahkan transisi ya, transition. Itu bisa di setiap video ya. Misalkan ini black pad ya, saya tambahkan black pad. Nah, bisa juga lalu di sini misalkan transisinya berbeda. Nah, ini boleh nih misalkan ini. Tambahkan di sini. Oke. Nah, kan lebih kece itu kalau kita pakai transisi. Hmm. Nah, ya. Kalau ini nggak pakai transisi nggak apa-apa. Nanti pilih-pilih aja yang cocok untuk dijadikan transisi. Oke, di sini saya tambahkan lagi mungkin transisi yang berbeda. Kita tambahkan ini aja sama ya. Black fat lagi. Itu. Ini baru kita ekspor lagi. Jadi diperhatikan dulu sebelum ekspor, mungkin diperhatikan lagi tambahan-tambahannya. Karena kalau menggunakan CapCut yang sekarang itu cuma bisa ekspor 2 kali dalam sehari kalau nggak salah. Jadi nggak bisa ekspor melulu tuh kita. Ya, nah itu tadi adalah cara editing ya menggunakan CapCut di desktop untuk promosi ya produk dengan tujuan akhir adalah eh, promosi diskon 20%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Ibu-Ibu? Ada pertanyaan atau tidak ada? Sebelum kita masuk ke dalam tugas. Jadi ada intinya adalah sama saja ya kayak kita melakukan pembuatan apa namanya tadi desain grafis gitu ya. Yang pertama-tama adalah ini elemen utamanya headline, visual yang menarik, call to action, manfaat yang jelas, misalkan penjualan dengan fitur yang diandalkan bisa menggunakan unique selling point. Ya. Apa yang membuat berbeda dari ibu-ibu produknya atau jasanya? Apa yang membuat berbeda? Misalkan eh, pemesannya lebih cepat gitu, atau pengerjaannya lebih cepat itu bisa tambahkan di sini. Kalau sosial proof kah itu kontennya kita tambahkan informasi kontak. Ada pertanyaan Ibu-ibu untuk kita pembuatan konten promosi digital, digital video gitu ya. Jika tidak ada, saya yakin ibu-ibu bisa membuat konten ya. Sepertinya nanti kita lanjut di bagian tugas ya. Oke, tugas kelima adalah buatlah sebuah video promosi pendek dengan durasi 15 sampai 30 detik. Silakan ibu-ibu foto ya atau screenshot layarnya ya. Gunakan aplikasi CapCut. Nah, saya ini nggak mewajibkan juga menggunakan aplikasi CapCut. Mungkin ibu-ibu punya aplikasi editing yang mudah dipahami, mungkin bisa pakai. Yang pasti tugasnya adalah berbentuk video promosi pendek sebanyak durasi 15 sampai 30 detik. Jadi nggak mesti panjang ya, 1 jam gitu misalkan promosinya nggak perlu. Kita cukup ya 15 sampai 30 detik lah. Coba tadi saya lihat video saya tadi sampai mana. Nah, lihat.
ini hanya 25 detik. Ini bisa ke ibu-ibu contoh tadi caranya gimana. Jadi di dalam videonya wajib berisi minimal dua klip video atau foto tentang produk ibu-ibu. Teksnya ada hook ya, dan terakhir ada call to action. Hook itu apa? Hook tadi seperti ini. Ya, sebentar. Nah, nih kalau mau jadi contoh silahkan juga dipoto. Hook itu seperti ini, kayak judulnya ya. Kayaknya udah ini ya, udah paham kalau untuk penulisan naskah. Bahwasanya untuk video atau desain ya itu pakai ibaratkan AIDA. Nah, nanti ada attention. Ya, itu sebagai hook kita. Ini nanti musik latar dari CapCut ini terserah ya. Saya tidak menyarankan juga pakai CapCut, tapi kalau mau pakai CapCut silahkan. Karena di dalam CapCut, ya, lagi-lagi ya di dalam CapCut itu disediakan, gitu, kan. Ada teks, ya kan, ada audio, bahkan stiker atau efek tertentu lainnya. Ya, kalau di sini ya misalkan ada musik, nah, di sini kan ada ya musiknya. Nah seperti ini musiknya, ini bisa kita gunakan. Tapi kalau mau ya silakan menggunakan CapCut ya. Kalau untuk mempermudah ibu-ibu editing. Oke, pastikan saat pengumpulan video disimpan dengan format MP4. Oke, untuk kirim filenya nanti kita pakai link pengumpulan seperti biasa ya, Ibu ya. Di sini terima ya. Untuk ekspor ya tadi ekspor, lalu ini ya format. Ya, pastikan formatnya MP4 ya. Tidak usah pakai MOV, tapi pakai MP4. Oke. Dan pengumpulannya adalah di Jumat tanggal 31. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Sebelum kita akhiri ya, ya kita lebih cepat ya. Ada pertanyaan atau bagaimana? Tuh, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Jadi kalau mau tag konten, misalkan teknik-teknik tadi bisa pakai Arduino Arduino Pro ini ya. Mau zoom itu gimana sih kalau zoom? Ya, kalau mau dolly itu seperti apa caranya dolly? Nah, itu lihat di sini. Ini kalau kalau uh, pertemuan langsung gitu itu bisa enak ya langsung praktek bersama gitu ya. Karena ini kita zoom, mungkin ibu-ibu bisa coba di rumah masing-masing. Dolin artinya dia ngikutin bisa atau pakai ini kayak gini. Nah, di zoom in, zoom out gitu, bisa. Oke, itu tadi gitu ya materi hari ini tentang konten video ya, cara pembuatan konten video dan editing video. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu atau tidak ada? Sebelum kita akhiri ya seperti biasa. Sebelum kita akhiri, oh untuk apa namanya materi bisa diakses di Edutara ya ibu-ibu ya. Bahkan video cara pembuatannya juga ada di sana. Oke. Uh, Sebelum kita akhiri, ya seperti biasa kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, aktifkan kameranya semua ibu-ibu. Ya, nggak apa-apa kalau mau make up dulu nggak apa-apa, silahkan. Baik, sudah aktif semua kameranya? Oke, aktifkan dulu ibu-ibu. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Satu kali lagi. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu telah mengikuti Zoom meeting hari ini tentang konten promosi
video. Mungkin bisa dipraktekkan. Untuk pertanyaan selanjutnya atau kendala dalam editing bisa tanya-tanya di grup ya. Link akan saya kasih di grup WhatsApp ya. Eh, Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Silakan ibu-ibu kalau mau lead, nggak apa-apa. Terima kasih, dadah, boleh. Dadah-dadah kamera juga boleh, dadah.